فيها خير العباد فيها خير العباد. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang barusan kita dengar Masya Allah sangat bermanfaat, yang mengingatkan kita untuk saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa yaghbitu ahlal hubbi lillahi idh lahum manabiru tahtal arsy ahlun nubuwati. Sungguh kelak di hari kiamat para nabi, utusan-utusan Allah iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka segolongan dari umat Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah di hari kiamat, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar cahaya tersebut. Mereka bukan para nabi, mereka bukan utusan-utusan Allah, tapi para nabi dan utusan Allah iri kepada mereka ketika melihat anugerah besar yang Allah berikan kepada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih menambahkan, mungkin semua orang bisa mengaku dia cinta kepada sahabatnya, saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta ada buktinya. Wa ayatu kaunil hubbi lillahi antura limardatihi fi kulli ijtima'in wa furqati. Tanda kalau cinta kalian karena Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Setiap saat ketika berkumpul maupun berpisah, selalu terlihat perkumpulan kalian, ikatan kalian satu sama lain di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Laki perempuan gandengan tangan, bukan mahram. Saya cinta kamu karena Allah. Kagak ada begitu. Ya minta maaf, ada perkara haram. Gak ada ikatan mahramiyah, terus habis hadir majlis, saya cinta kamu karena Allah. Enggak. Wa ayatu kaunil hubbi lillahi antura limardatihi fi kulli ijtima'in wa furqati. Tanda kecintaan satu sama lain karena Allah, kemaksiatan jauh. Perkumpulan, hubungan yang terjalin mendorong dia untuk senantiasa taat kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan. Yang semacam ini akan dipersiapkan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah di hari kiamat nanti, hingga para nabi dan utusan-utusan Allah iri melihat orang-orang yang semacam ini. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lama kita enggak bahas Risalatul Jami'ah. Terakhir kita bahas tentang Risalatul Jami'ah akhir bulan Jumadil Akhirah, sebelum masuk bulan suci Rajab. Bulan Rajab kita bahas tentang Isra wa Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus tentang kemuliaan bulan Sya'ban, kemudian tentang persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di bulan suci Ramadan juga
Ada beberapa hal yang saya bahas, hal-hal yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Terus bulan Syawal, 40 hari kita berangkat ke Hadramaut. Sekarang InsyaAllah kita bakal mulai pembahasan lagi tentang kitab Risalatul Jami'ah. Saya dapetin dulu Jalsatul Itsnain sama Habib Umar begini. Beliau ngajar kitab tafsir. Masya Allah, itu saya takharrajna, kita lulus dari Darul Mustafa tahun 2001, berarti 13 tahun yang lalu. Kita udah hadir Jalsatul Itsnain dari sejak pertama dibentuk. Dari sejak pertama kita duduk di situ 6 tahun, hasil udah mau 20 tahun hampir kurang lebih. Itu yang dibahas di Jalsatul Itsnain sama Habib Umar, tafsirul Quran. Mau 20 tahun dari suratul Baqarah, kemarin itu terakhir dibahas kurang kalau tidak salah suratul An'am. Belum ya, ini baru seperapat dari Al-Quran yang dibahas selama 20 tahun. Kemudian kalau ada momen-momen tertentu ya, pembahasan tafsir Quran ya, dipending dulu, diistirahatkan dulu, yang dibahas momen-momen tertentu tersebut. Macam ketika saat bulan Rajab atau Isra Mi'raj, pembahasan udah bukan tafsir lagi tapi tentang Isra wal Mi'raj. Itu Jalsatul Itsnain yang kita hadir di sana. Terus juga di bulan Ramadan pembahasan tentang sejarah Ahlu Badar. Kemudian juga kemarin kita hadir ketika kita 40 hari di sana, hadir Jalsatul Itsnain bersama Habib Masyhur. Kadang kalau Habib Umar lagi keluar negeri, lagi dakwah keluar, yang menggantikan kakak beliau Al-Mufti Al-Allamah, Mufti Diyar Al-Hadramiyah Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu waktu kita hadir, beliau bahas tentang persiapan untuk menunaikan ibadah haji, hukum-hukumnya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semuanya pergi haji ke Baitullahil Haram wa ziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus salawat wa azkas salam. Dari sana pergi haji gampang, makanya yang dibahas haji. Dari sini kita ngedaftar sekarang, 10 tahun lagi baru berangkat. Ya Rabb, mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kita bahas dari Risalatul Jami'ah adalah pembahasan tentang furudul wudu. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, kita sekarang di akhir Dzulqa'dah, 5 bulan. Ini 5 bulan. Saya mau tanya, udah dipraktekin atau belum? Kalau kewajiban furudul wudu itu wajib kita jalanin. Cuman saya juga ngebahas di dalam furudul wudu tentang sunnah-sunnahnya yang sangat banyak. Nah, itu udah dijalanin atau belum? Udah dipraktekin atau belum? Kemarin ketika kita di Hadramaut, Syekhana Al-Habib Umar berangkat ke Kenya, yang mana sebelumnya beliau juga berangkat ke Shishan, terus masuk ke Kenya. Ketika beliau berdakwah di Kenya, ulama-ulama Kenya minta sama beliau, Habib, coba contohin sama kita wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas, itu direkam wudunya beliau, bagaimana caranya ya. Antum bisa lihat, mungkin ada di YouTube atau mungkin di beberapa website ya, atau mungkin udah beredar. Atau bakal jadi contoh. Apa yang kita pelajarin itu dia yang kita dapat dari beliau. Jalanin dengan sebaik-baiknya. Teori ente udah lihat, udah ente dengar. Contoh depan mata. Udah enggak ada alasan lagi untuk tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Apa aja yang membatalkan wudu? Hal-hal yang membatalkan wudu di sini bakal dibahas ada 4 perkara. La ilaha illallah. Nah, ini mesti kita hafal. Ente hari kiamat bakal ditanya sama Allah tentang salatnya ente, wudunya ente. Nggak bakal ditanya sama Allah urusan dunia. Nggak bakal ditanya sama Allah undang-undang dasar. Yang bakal ditanya sama Allah salatnya kita, wudunya kita, furudul wudu, nawaqidul wudu. Ini kita tahu benar apa enggak?
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang ngajarin kita ibadah benar sama Allah. Sebab tujuan kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang membatalkan wudu ada 4. Wa yanqudul wudu, kata sahib Risalatul Jami'ah, al kharij min ahadis sabilain al gubul wad dubur ala makan illa al mani. Yang membatalkan wudu yang pertama adalah keluar sesuatu, apapun itu, mau dia cair ataupun benda keras ataupun hanya angin. Keluar sesuatu apapun dari kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Apapun yang keluar, maka itu membatalkan wudu kecuali air mani. Apabila air mani keluar, maka tidak membatalkan wudu, namun diwajibkan kepadanya untuk mandi hadas. Diwajibkan yang lebih berat lagi dari wudu. Karena itu, setiap orang dalam keadaan berwudu, kemudian keluar sesuatu dari kemaluannya, katakan dia buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, ya, atau karena penyakit, naudzubillah, mudah-mudahan Allah jaga kita, keluar benda yang padat, batu atau lain sebagainya, maka hal yang semacam ini membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Beberapa orang masalah di rumah sakit, dia sakit dirawat, apa bahasanya, di kateter itu, ya, karena dia dirawat penyakit, kemaluannya dipasangin selang, ya, sehingga dia buang air kecil. Saat dia waktu sholat, dia sholat. Nah sekarang saya mau tanya, ketika selangnya dicabut, batal gak wudunya? Dia gak buang air kecil, cuman selangnya dicabut, batal gak wudunya kira-kira? Batal apa enggak? Jangan nebak. Nebak kita urusan agama kagak boleh. Kita katakan wudunya batal. Kenapa ya? Sebab keluar sesuatu. Keluar sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang, apapun itu. Bentuknya apapun, cair, padat, angin, selama dia adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, maka hal itu membatalkan wudu. Saya kira jelas. Ini satu perkara yang harus kita ketahui. La ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, kuntu rajulan madza. Aku ini, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah laki-laki yang sering keluar, ada yang namanya dalam istilah fikih itu madhi. Madhi itu bukan mani. Suatu cairan, biasanya orang tuh, ya, yang sehat, pekerja keras, biasanya setelah kerja keras suka keluar cairan dari kemaluannya. Dia bukan air mani, cuman karena kelelahan atau karena terlalu sehat. Nah, sehingga Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau beliau mengutus Al-Miqdad, di dalam riwayat mengutus Sayyidatuna Fatimah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum perkara ini. Maka beliau mengatakan fihil wudu. Dalam hal ini, kata Rasulullah, ya, yang harus dilakukan olehnya adalah berwudu. Sebab keluar sesuatu dari kemaluan dapat membatalkan al-wudu. Naam. Ini yang harus kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang membatalkan wudu zawalul aql, hilang akal. Baik hilang akalnya artinya hilang kesadaran. Hilang kesadaran di sini binaumin au ghairih. Hilang kesadaran karena tidur atau pingsan atau nasallallahu salam wal afiyah, gila atau ayan atau penyakit lah yang membuat dia hilang kesadaran. Maka ketika dia hilang kesadaran, wudunya batal. Sebab yang kedua dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah hilangnya kesadaran. Jadi orang bangun tidur nggak boleh main langsung sholat, tapi bangun tidur dia harus berwudu, sebab dia sebelumnya hilang kesadaran dengan tidur. Atau misalnya dia pingsan walaupun cuma sesaat, ketika sadar dari pingsannya ingin melakukan sholat, oh saya udah wudu tadi sebelum pingsan, nggak ada, itu udah batal dengan pingsan. Sebab hal yang membatalkan wudu adalah zawalul aql. Naam, yang membatalkan wudu adalah zawalul aql. Jadi jelas segala bentuk hilang kesadaran membatalkan wudu, baik tidur, pingsan, gila, ayan atau lain sebagainya. Ini yang kedua. Cuman di sini ada pengecualian. Illa nauma mumakkinin maq'adatuhu minal ardh. Kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk. Tidur dalam keadaan duduk. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau syarat ini terpenuhi, maka tidurnya ente yang dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidurnya ente walaupun cuma sesaat membatalkan wudu. Apa itu? Syarat yang pertama, an yakuna mumakkinan maq'adatuhu minal ardh. Tidurnya dalam keadaan duduk. Duduk yang bagaimana? Duduk sambil ngangkat kaki? Enggak. Tapi duduk yang mana posisinya posisi duduknya dia itu ya mantep sama tempat duduknya, sehingga tidak ada rongga di lubang kemaluannya sehingga memungkinkan sesuatu keluar angin atau apapun dari lubang kemaluan belakangnya. Jadi duduknya dia mantep, mumakkinin maq'adatuhu minal ardh. Kalau tidur sambil angkat satu kaki, mantep gak tuh? Kagak. Ya. Biasanya tidur yang duduknya mantep bersila begini. Ya. Mutawarrik tuh kayak orang duduk tasyahud akhir. Mantep gak tuh posisi duduknya? Kagak, ente miring begitu. Ya. Jadi posisi duduk yang sekiranya mantep sehingga enggak ada ruang yang memungkinkan angin atau apapun keluar dari kemaluan belakangnya. Tertutup rapat. Itu satu syaratnya. Yang kedua, an yakuna mu'tadilal higilgah. Dia punya postur tubuh yang kagak kelewat gendut banget dan juga enggak kelewat kurus. Kenapa? Orang kelewat kurus begitu duduk, ya dia duduk di atas tulangnya. Enggak ada sesuatu yang menghalangi lubang kemaluannya untuk keluar sesuatu. Naam. Karena itu disyaratkan di sini an yakuna mu'tadilal khilgah, orangnya itu dia enggak kelewat gemuk ya, dan juga enggak kelewat kurus. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, an yastayghiza 'alal halah allati nama 'alaiha.
bangun tidurnya harus sama dengan keadaan waktu dia tidur. Contoh, tidur dalam keadaan bersila, bangun udah keadaan ngelonjor, batal gak wudunya? Kan duduk, sampai duduk juga, ini bersila itu melonjor. Terus postur tubuhnya juga mu'tadil, nggak kegemukan, nggak kekurusan. Iya, cuman kan ada syarat ketiga. Syarat ketiga, bangunnya dia dari tidurnya seperti waktu keadaan dia dalam waktu mulai tidur. Ya, itu yang ketiga. Saya tanya, tidur dalam keadaan bersila, ya, mantap duduknya. Kemudian juga mu'tadil al-khilqah, bangunnya juga posisinya sama. Dalam keadaan bersila, cuman tadi di depan atau pindah di belakang. Batal gak wudunya kira-kira? Batal. Posisinya dia waktu bangun sama-sama bersila. Iya, tempatnya yang berbeda. Nah, ini yang membuat dia batal. Saya kira jelas. Itu yang ketiga. Terus ketika bangun, syarat keempat, nggak ada yang bilang sama dia, wudunya ente barusan batal. Ente nggak tahu, orang lain sebelahnya ente tahu, nyium bau. Iya, atau dengar suara, ente tidur nggak tahu. Kalau memang ada yang ngabarin ente, bilang sama ente, wudunya ente batal. Batal nggak kira-kira wudunya? Tunggu dulu. Lihat siapa yang ngasih tahu ente. Lihat dulu siapa yang ngasih tahu. Kalau memang yang ngasih tahu orang yang terpercaya, nggak pernah bohong, ya, sebagaimana Imam Ibn Hajar menyatakan demikian, maka ucapannya dapat membatalkan wudunya kita. Harus dipercaya, sebab dia orang nggak pernah bohong, dia terpercaya, bilang sama ente wudunya ente batal barusan. Begitu. Maka hal ini dapat membatalkan kita punya wudu. Saya kira jelas. Ini 4 syarat. Kalau memang terpenuhi, maka tidurnya kita yang dalam keadaan duduk, yang duduknya mantap, oleh seorang yang postur tubuhnya nggak kelewat kurus, nggak kelewat gemuk, ya. Kemudian bangun sesuai dengan keadaan tidurnya. Terus nggak ada orang yang bilang sama dia wudhunya batal. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, ya, dia masih dalam keadaan suci dan wudhu, nggak batal wudhunya. Kalau memang ini syarat salah satu nggak terpenuhi, maka wudhunya batal. Ini di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dari mana diambil? Dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya al-ain wika ussah, fa idza namatil ainan istatlaga al-wika. Mata itu kunci daripada lubang kemaluan belakang kita. Kalau kita tidur nggak sadar, nggak tahu ada yang keluar apakah kagak. Ini hadisnya. Demikian juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau bersabda, "Man nama falyatawadda." Yang tidur silakan wudu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum. Pengecualian bagi orang yang duduk tidurnya yang memenuhi syarat, itu juga ada hadis yang lain yang mengecualikan. Apa hadisnya? Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu selalu sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjidnya. Selalu sholat bersama Rasulullah di masjid. Pernah suatu kali ketika para sahabat menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin sholat, mereka udah datang dari maghrib, sholat maghrib jamaah, terus duduk di masjid. Waktu isya, sebelum isya, Nabi masuk ke dalam. Ketika adzan isya, ingin keluar sholat, tiba-tiba ada tamu mau ketemu sama Rasulullah. Sahabat di masjid pada nunggu. Maka diladenin ini tamu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di masjid para sahabat pada nunggu sampai kelewat lama. Beberapa para sahabat yang duduk di masjid duduk hingga ketiduran.
sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahih. Sahabat pada ketiduran, beberapa dari mereka tidur dalam keadaan duduk. Nah, tidur dalam keadaan duduk. Setelah lama mereka nunggu, beberapa yang tertidur dalam keadaan duduk, tiba-tiba Rasulullah keluar dan langsung dikumandangkan iqamatus shalah. Kemudian beliau memimpin salat dan para sahabat ikut salat di belakang Rasulullah tanpa berwudu lagi, termaksud mereka orang-orang yang pada tidur dalam keadaan duduk. Dan ini Rasulullah tidak mengingkari. Sehingga dari sini para ulama menyatakan pengecualian orang yang tidur dalam keadaan duduk sebagaimana di dalam hadis sahih. Nah, ini dua hal dari hal-hal yang 4 yang membatalkan wudu. Masih ada 2 lagi, insyaallah dalam pertemuan kita yang besok akan kita bahas. Mudah-mudahan yang pada bawa buku tulis, nyatet, ini faedah ilmiah, dibukakan hatinya oleh Allah, dijadikan sebagai ulama amilin. Dan yang belum bawa buku tulis sama pulpen, mudah-mudahan minggu depan datang bawa buku tulisnya, pulpennya, dibimbing oleh Allah, dibukain hatinya dan bisa diamalkan daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Syekh Ahmad Al-Misri mulai ceramahnya dengan membawakan ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Uhibbus salihin wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah. Wa akrah man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Imam Syafi'i bilang, saya ini cinta sama orang-orang saleh, walaupun saya bukan orang saleh. Waduh, berat tuh yang bilang gitu siapa? Imam Syafi'i yang seumur hidupnya nggak pernah bikin maksiat kayak kita. Imam Syafi'i itu kalau mau ngapal ini kitab, dia mau ngapal yang sebelah kanan, yang belah kiri dia tutup dulu. Kenapa? Takut matanya ngelihat yang ke sebelah kiri langsung nempel sehingga berantakan hafalannya. Saking cepat hafalannya, saking kuatnya. Satu kali hafalannya nggak seperti biasa, agak lambat. Bagaimana tuh agak lambatnya? Kita pengen yang lambatnya dia. Agak lambat bagaimana? Dia ngeluh sama gurunya, Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah. Dia bilang, ya Imam, berapa hari ini hafalan saya lemah. Kenapa? Gurunya bilang, ya Muhammad bin Idris, coba introspeksi diri, maksiat apa yang ente bikin? Imam Syafi'i bilang, katanya, wahai guruku, saya tahu diri, saya nggak pernah bikin maksiat. Ana ma'asaitu Rabbi. Tuh lihat, dia bilang begitu, dia tahu dirinya, tahu betul-betul kalau dirinya nggak bikin maksiat. Dia bilang, ana ma'asaitu Allah, ma'asaitu Rabbi. Al-Imam Waqi' bilang, coba introspeksi, ingat-ingat, sebab nih ilmu cahaya Allah nggak bakal dikasih kepada orang yang maksiat. Dia fikir-fikir, dia baru ingat, la ilaha illallah. Betul, mungkin ini sebabnya. Apa sebabnya? Berapa waktu lalu saya dari rumah keluar, pengen belajar ngaji sama gurunya. Imam Syafi'i dari rumah ke tempat dia ngaji, kalau jalan nunduk, nggak mau nengok kanan kiri, takut ngelihat hal-hal yang dimurkai Allah. Nggak sengaja dia lagi jalan nunduk, depannya lewat seorang wanita, tumitnya kelihatan sama Imam Syafi'i. Tumit kaki nih perempuan kelihatan. Imam Syafi'i nggak sengaja langsung berpaling. Wah, bukan maksiat. Lakal ula wa alaika tsaniyah. Itu bukan maksiat. Gurunya dengar kita, ini dia penyebabnya. Ini dia penyebabnya. Ngelihat nggak sengaja terus langsung berpaling, buat hafalan dia jadi lemah. Tuh Imam Syafi'i nganggap itu maksiat besar bakal dia. Ya Allah, gimana kalau lihat keadaan kita? Ya Allah, ya Rabb. Berat banget nih kita. Maksiat banyak banget. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin.
Dia bilang, uhibbus salihin walastu minhum. Saya cinta sama orang saleh walaupun saya bukan orang saleh. Yang begini ini bukan orang saleh. Habis orang saleh kayak apa? Kita baru bisa 2 rakaat sembahyang duha, sembahyang witir. Waduh, ini gua orang alim, orang saleh, wali besar. Tiap habis sembahyang duha di kamar, dia ngaca. Uminya nanya, kenapa ente tiap habis sembahyang ngaca? Enggak, kali udah terang muka tambah terang. Ini kita. Baru 2 rakaat. Hadal Imam Syafi'i kayak begini bilang, saya bukan orang saleh. Ya Allah. Terus dia bilang, wa akrah man bidha'atuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Saya benci sama orang tukang maksiat, walaupun saya sama dia sama. Maksiat juga. Maksiat apa yang dibikin? Imam Ahmad dengar begitu dia malu. Dia bawain syair kepada Imam Syafi'i. Tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau cinta sama orang salihin dan engkau dari mereka, bahkan pemimpin dari kaum salihin. Muhibbul qaum yalhaq bil jamaah. Pencinta orang-orang saleh masuk dalam golongannya orang-orang saleh. Takrah man bidha'atuhul ma'asi hamakallah min tilkal bidha'ah. Engkau benci kepada tukang maksiat dan memang dari awal engkau suci dari kemaksiatan, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu diri. Imam Syafi'i ngomong begitu tawadhu. Kita ngomong begitu emang kenyataannya maksiat, kita bukan orang saleh. Orang taleh, kebalikannya orang saleh. Waduh, kotor banget. Tapi mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kecintaan kepada orang-orang saleh. Cinta kepada para ulama, para aulia, para salihin. Bersahabat dengan mereka, jalin hubungan tanpa pandang bulu. Siapapun dari mereka punya cahaya yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari yang sini, ambil dari yang sini, ambil dari yang sini, ambil dari yang sana. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil keberkahan dari siapapun. Jangan pandang bulu. Sebab tuh keberkahan ya buruannya kita. Yang kita buru nih orang-orang yang demen maulid, demen majelis, kita selalu memburu keberkahan dimanapun, dari siapapun. Jangan pandang bulu. Wah, insyaallah di depan kita acara haul daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf, Habib Abu Bakar Gresik, yang punya kesempatan untuk hadir berkah. Berapa banyak penjahat yang dilaknat sama Allah lewat situ hadir, pulang udah dapat berkah, dikasih rahmat sama Allah, dirubah keadaan yang tadinya orang neraka jadi orang sorga. Siapa yang tahu? Yang punya kesempatan hadir berkah, rahmat Allah turun di situ. Wahadal Habib Abu Bakar min kibar aulia, guru daripada saya punya kakek Al Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Nah, saya punya kakek satu kali dia cerita, tulis dalam tulisannya, Habib Salim Jendan bilang, saya berjumpa dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika saya berjumpa dengan Imam Ali bin Abi Thalib, saya minta ijazah dari Imam Ali. Imam Ali nggak kasih saya, tapi dia bilang ke saya, udah tidak ijazah, nama Abu Bakar. Minta ijazah dari mana? Abu Bakar. Imam Ali bisa aja ngasih ijazah bakal beliau, cuman begini diajarin, ambil berkah dari dia, ambil berkah dari yang satu lagi, ambil berkah dari yang ini. Esok harinya beliau keluar dari rumah, dapat kabar Habib Abu Bakar di Surabaya di salah satu tokonya beberapa habaib lagi duduk di situ. Masuk, saya punya kakek. Begitu masuk, udah dikasyaf duluan sama Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bilang, marhaban bihawala Ali bin Abi Thalib. Katanya, ayo ahlan wa sahlan, ente kirimannya Ali bin Abi Thalib kan, sini kasih ijazah. Guru beliau itu kalau udah di hadapannya Habib Abu Bakar udah nunduk, nggak berani ngomong apa-apa, berserah diri. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Nah, yang punya kesempatan untuk hadir, nah, biar hadir. Saya pernah baca di dalam ucapannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik,
Abu Bakar Gresik pernah bilang, orang yang datang sama aneh, datang kepada saya, itu cuman orang-orang yang saya mau dia datang sama saya. Yang kagak datang, emang dari awal saya kagak mau dia datang. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan kita diundang sama dia. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Terakhir saya ingin sampaikan salam daripada para ulama-ulama kita yang ada di Hadramaut. Di antaranya guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau menyampaikan salam beliau kepada antum sekalian, mendoakan antum sekalian. Sebagaimana juga guru kami Al-Allamah, kakak beliau Mufti Diyar Al-Hadramiyah Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ucapin salam untuk antum sekalian. Sebagaimana juga guru kami Al-Allamah Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Kemudian juga para ulama-ulama yang lainnya, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihabuddin, Al-Habib Hamid Al-Marhum bin Muhammad bin Hamid Ba'alawi, yang ketika kita di sana beliau meninggal dunia, Imam Masjid Ba'alawi, dan para ulama-ulama yang lain nanyain tentang antum, Jalsatul Itsnain bagaimana kabarnya. Naam, nanyain saya ketika mimpin bagaimana. Naam, mudah-mudahan mereka nanya, mereka cari tahu, mereka kirim salam, artinya perhatian mereka bakal kita sangat besar sekali insyaallah. Kita di sini, tapi kita diingat di sana. Mudah-mudahan ketika kita diingat oleh mereka para awliya, berarti kita ada di hatinya dia orang. Dan ini insyaallah bawa manfaat, keuntungan bakal kita dunia wal akhirah ya rabbal alamin. Terus juga di beberapa majalis yang lain yang punya kesempatan hadir di makamnya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini tiap hari Ahad Asar ada maulid di situ, Majelis Ta'lim Syababun Nabawi. Ya, yang bisa hadir mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Di malam yang mulia ini kita sama-sama buka kita punya hati. Kita munajat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil nama ya Allah. Ya, kita tahu dosa kita banyak banget. Kita punya dosa ngeluh sama manusia, apa yang bisa manusia lakukan? Kita bikin salah sama Allah, tapi Allah bukain bakal kita pintunya supaya kita bersimpuh di hadapannya. Itu yang Allah mau dari kita. Ya Rabb, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Rabb ya Karim, ya Rabb ya Rahim, ya man bina rahim wa fadluhu amim, ya sami'a ad-du'ai wa rafi'a as-sama'i, ya dhal 'atal hattani wal judi wal ihsani, ya sami'a ad-du'ai ورافع السماء يا ذا العطا الهتان والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وعاتنا المحبوب واكشف الكروب
واكفنا المرهوبة. أحسن كما أحسنت، واستر كما سترت، وزد كما قد زدت، وجد كما قد جدت. يا الله يا الله. أحسن كما أحسنت، واستر كما سترت، وزد كما قد زدت، وجد كما قد جدت. أتمم لما أنعمت وما به مننت، واحفظ لما أكرمت به وما عرفت، واختم لنا بالحسنى. يا ربي واعف عنا، فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا، نقول باللسان ما ليس في الجنان، ونظهر الإحسان ونخفي البهتان، نأمر بما لا نعمل ونأتي ما لا نجهل. إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي، نرائي الخلائق وللورى ننافق. يا الله يا الله. يا الله يا الله. يا الله يا الله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا، على لظى شرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين يا رب. اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه، دادت السحب، والحمد لله في البدء. الحمد لله ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا
متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حرك الريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت إلى النبي من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وجود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم نسألك العافية الظاهرة